Oke, selamat pagi bagi kita semuanya. Tibalah saatnya kita mempelajari pengkhotbah pasal yang ke-9 sampai pasal ke-12. Ya. Kalau saja kita melihat pasal 9 itu nasib semua orang sama, ya. Jadi baik itu orang kaya atau orang miskin, baik itu laki-laki atau perempuan, anak-anak atau orang tua, ternyata nasibnya sama, ya. Baik itu berhikmat atau tidak berhikmat, Raja Salomo sampaikan nasibnya sama. Dalam hal apa nasibnya sama yang disampaikan oleh Salomo ini? Mereka sama-sama mereka sama-sama mati. Ya, mereka sama-sama mati. Kalau sudah mati, Raja Salomo sampaikan tidak ada lagi kebahagiaan bagi orang yang mati. Kebahagiaan itu hanya dimiliki adalah orang-orang yang masih Yang masih hidup. Ya, coba kita baca ya pengkhotbah pasal yang ke-9 ayat yang ke-6. Pengkhotbah pasal yang ke-9 ayat yang ke-6. Baik kasih mereka maupun kebencian dan kecemburuan mereka sudah lama hilang, dan untuk selama-lamanya tidak ada lagi bagian mereka dalam segala sesuatu yang terjadi di bawah matahari, ya. Jadi itu, ya. Lalu apa yang kita boleh dapat dari pasal 9 ini? Kalau nasib kita semua sama, entah keadaan kita seperti apa, maka kita akan mati. Apa yang disampaikan oleh Salomo ini, apa yang dia berikan pesan kepada masing-masing kita. Ya, makanlah rotimu dengan sukacita, katanya. Itu yang pertama. Ya, makanlah rotimu dengan sukacita. Lalu yang kedua, segala sesuatu yang dijumpai tanganmu, kerjakan dengan sekuat tenaga, dia bilang. Wah, luar biasa ini. Raja Salomo ini mengetahui bagaimana kondisi ya setiap umat, lalu dia sampaikan beberapa pesan. Kalau sementara kita bekerja, kerjakan pekerjaanmu dengan apa? Sekuat tenaga. Lalu yang berikutnya, hikmat lebih baik daripada apa? Daripada kuasa, ya. Wah, ini luar biasa ini. Ya. Luar biasa ini. Biasanya kuasa itu dimiliki oleh pemimpin. Coba lihat ini, ya, di dalam pengkhotbah pasal 9 ayat 15 sampai 16. Berbicara tentang hikmat, ya. Ada dua orang yang berhikmat katanya. Ada orang yang berhikmat, tapi kondisi keadaan mereka adalah orang kaya. Lalu ada juga orang yang berhikmat tapi mereka miskin. Maka Raja Salomo ini sampaikan, kelihatannya dia bilang, ya, orang yang paling didengar, walaupun dua-duanya berhikmat, orang yang paling didengar adalah orang kaya yang berhikmat daripada orang miskin yang berhikmat. Luar biasa ini Salomo melihat. Ya, kondisi kedua orang ini, ya. Dia bilang itu bisa kita lihat di dalam pengkhotbah pasal yang ke-9 ayat 15 sampai 16, ya. Harusnya memang kalau saja ada dua, ada dua yang berhikmat, baik itu orang kaya ataupun orang miskin, harusnya ya dua-duanya harus didengarkan. Tapi Raja Salomo sampaikan dominan orang kaya yang berhikmat yang yang lebih didengar. Ya, lalu ayat 18 sampaikan hikmat lebih baik daripada alat-alat perang. Ya, itu ada di ayat 18. Coba kita lihat di dalam pengkhotbah pasal yang ke-10. Pengkhotbah pasal yang ke-10, akibat kebodohan. Ya. Orang bodoh katanya tumpul pikirannya. Ini akibat kebodohan tersebut, orang bodoh itu tumpul pikirannya dan hidupnya terombang-ambing menjalani kehidupan mereka. Dan susah mengambil keputusan yang benar. Ya, maka pasal 10 ayat yang 10 sampaikan jika besi menjadi tumpul dan tidak diasah, maka orang akan membesar tenaga. Tetapi yang
penting untuk berhasil adalah hikmat. Lalu apa yang terjadi? Ayat 12. Perkataan mulut orang berhikmat biasanya menarik. Dikagumi orang itu. Jadi miliki hikmat. Itulah pesan siapa? Raja Salomo ini. Ya, tetapi bibir orang bodoh menelan orang itu sendiri. Ayat 14. Orang bodoh banyak bicara. Ini siapa ini yang baik bicara ini? Ya, ayat ini sampaikan orang bodoh banyak bicara walaupun mereka tidak tahu apa yang terjadi. Mereka nggak tahu apa yang terjadi, tapi mereka banyak bicara. Orang yang seperti ini, orang tipe seperti ini adalah orang-orang bodoh. Ya, orang-orang bodoh. Ayat 15, jeripaya orang bodoh melemahkan orang itu sendiri karena ia tidak mengetahui jalan ke kota. Ya, mari kita lihat ayat pasal yang ke-11. Pasal yang ke-11. Ya, pedoman hikmat. Ada juga ini pedoman hikmat. Ya, apa itu? Ayat yang keempat sampaikan, siapa senantiasa memperhatikan angin tidak akan menabur. Dan siapa senantiasa melihat awan tidak akan menuai. Ya, inilah orang-orang yang berhikmat ini. Ya, biasanya mereka tahu kapan waktunya menabur, kapan waktunya menuai. Itulah orang-orang yang berhikmat. Ya. Jadi ayat yang ke-6 sampaikan, kalau saja orang yang berhikmat itu dia tahu kapan menabur, dia tahu kapan menuai, maka ayat yang ke-6 sampaikan, taburkanlah benihmu pagi-pagi hari dan janganlah memberi istirahat kepada tanganmu pada petang hari, karena engkau tidak mengetahui apakah ini atau itu yang akan berhasil, dan kedua-duanya sama-sama baik. Luar biasa pesan daripada Salomo ini. Dia sampaikan, ya, jangan waktunya bekerja, jangan jangan tidur. Ya, waktunya tidur lalu bekerja. Orang-orang seperti ini bagi Salomo, mereka bukan orang yang berhikmat. Tapi mereka tahu kapan kapan waktunya tidur, kapan waktunya bekerja. Maka Salomo sampaikan, tapi itu pun kesia-siaan. Yang terpenting kata Salomo di pasal yang ke-12. Apa yang disampaikan? Ingatlah kepada penciptamu. Ya, itulah yang terpenting ya yang disampaikan oleh Salomo ini di pasal yang ke-12. Semua sia-sia. Ya, baik mereka yang berhikmat juga yang tidak berhikmat. Pada akhirnya itu adalah kesia-siaan. Yang terpenting yang mau dilihat oleh Salomo ini terjadi di tengah-tengah kehidupan kita kalau saja kita memilih pencipta kita di tengah-tengah kehidupan ini. Inilah renungan pagi pada pagi ini. Terima kasih.